Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Sangat mengagumkan, beginilah keberanian dan kebangkitan Indonesia yang mengejutkan banyak negara dan pimpinan dunia. Jadi ya, ini satu perjalanan yang harus diapresiasi gitu ya, perjalanan kebangkitan Indonesia dari tahun ke tahun, dan ya memang banyak yang sudah melihat gitu kan kebangkitan Indonesia, dan ini memang harus dicontohi, tidak pernah putus asa sehingga sekarang ini gitu kan, yang mampu untuk menunjukkan langkah demi langkah perubahan yang dialami oleh Indonesia. Prosesnya itu pasti mengambil waktu gitu kan, pasti lama gitu untuk menuju sebuah kemajuan, tapi ya itu dia ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Ini sebuah proses yang sangat mengagumkan daripada Indonesia gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go! Tahun-tahun mendatang adalah eranya penentu nasib Indonesia. Apakah negara ini menjadi negara maju atau akan terus menjadi negara berkembang? Dalam berjuang memperoleh status negara maju, tentu industri yang bergerak di bidang teknologi sangat penting. Negara kita dulunya sempat nyaris menjadi negara maju, tepatnya pada tahun 1995. Di mana Indonesia berhasil menerbangkan pesawat buatan karya anak bangsa, sebagai hadiah yang dipersembahkan untuk ulang tahun Indonesia ke-50. Pada waktu itu, Indonesia dengan sangat percaya diri menunjukkan kemajuan teknologi yang mengesankan. Ini bukan hanya dikarenakan kemajuan di satu bidang, akan tetapi juga ada banyak sektor yang sedang menggeliat sebagai penunjang kemajuan negara. Pasca Indonesia berhasil mencapai suatu titik, di mana satu step lagi untuk menuju negara maju, entah ada konspirasi apa yang membuat Indonesia seakan diserang bertubi-tubi hingga tampak tidak berdaya. Di antara yang terbesar adalah kerusuhan etnik dan gejolak politik di dalam negeri, hingga puncaknya terjadi pada tahun 1997, yaitu badai krisis Asia. Krisis ini dimulai di negara Thailand, namun kemungkinan besar Indonesia adalah negara yang ditargetkan. Karena kalau dilihat dari rentetan tragedi, Indonesia pada akhirnya adalah negara yang menanggung kerugian paling besar. Badai krisis Asia membuat para investor asing di Indonesia membawa keluar modalnya. Bisa diartikan juga, banyak pabrik industri yang tutup atau berpindah keluar Indonesia. Ini menunjukkan kemunduran negara Indonesia secara masif dalam rentan waktu yang singkat. Mengambil pelajaran dari tragedi badai krisis Asia, ada suatu hal yang harus kita pahami. Bahwasanya ketika negara ini hampir menuju negara maju, akan banyak sekali negara yang menghalanginya. Mereka rela mengorbankan apa saja, asalkan Indonesia tidak menjadi negara maju. Dan teman-teman sudah pasti tahu, bahwa negara-negara tersebut berada di belahan dunia Eropa Amerika. Cara mereka memang sangat cantik dan selalu bermain playing victim. Sehingga kalau kita tidak jeli dan tidak melakukan investigasi secara mendalam, kita pasti akan terkecoh. Indonesia beberapa tahun mendatang sebenarnya akan menantang kembali gerombolan negara-negara yang sama. Dalam kompetisi ekonomi global, match ini bisa dibilang El Clasico. Karena ini merupakan kompetisi final, di mana Indonesia akan jatuh kembali ke titik awal atau memenangkannya. Dan ya, kali ini kita berada pada persiapan yang cukup matang daripada sebelumnya. Match ini akan resmi digelar pada tahun 2030. Dan tanda-tandanya akan mulai semarak di tahun 2027, ketika banyak smelter sudah mulai beroperasi penuh. Barat akan memaksimalkan potensi sekutu bayangan di Asia Tenggara untuk membendung kemajuan Indonesia. Di antaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Entah bagaimana caranya, namun mereka adalah negara-negara yang sudah berpengalaman dalam strategi ini. Indonesia doesn't need Europe anymore. We just say that the Europe doesn't treat Indonesia the same way like they treat Vietnam and Thailand. We just want to have an equal treatment. Who else providing jobs for Indonesian people? Europe thinking about Indonesia men on the street?
Sekarang pun sebenarnya tanda-tanda sudah bisa kita lihat dari gejolak ekonomi di kawasan. Di antaranya adalah ketimpangan investasi yang dilakukan Barat pada negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia seakan dipecundangi melalui rivalnya di kawasan, dengan alasan keterampilan pekerja yang belum memenuhi kompetensi. Terkadang kita sangat miris mendengarnya, dan bagi sebagian besar orang Indonesia, hal ini tampak tidak realistis di lapangan. Faktanya perusahaan dari China dan Jepang yang mendirikan pabrik produksi di Indonesia, dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan kapasitas produksi yang besar. Tentunya fakta ini bisa mematahkan argumentasi akal-akalan ala Barat, yang bilang SDM Indonesia belum memenuhi standar keterampilan. Sekaligus menegaskan bahwa mulai ada sesuatu yang tidak beres pada persaingan ekonomi dewasa ini. Jika banyak yang menyayangkan bahwa investasi negara-negara Barat tidak berpihak pada Indonesia, maka kita juga harus memiliki pemikiran dari sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan sejarahnya, Barat memang terlihat tidak pro pada ekonomi Indonesia. Dan jika terjadi investasi besar-besaran dari negara-negara Barat pada Indonesia, itu artinya negara ini sudah masuk ke dalam cengkraman Barat. Investasi yang didominasi oleh mereka, akan memastikan Indonesia lebih mudah untuk disetir. Dan selalu dikontrol ketika ingin menjadi negara maju. Hal ini sempat terjadi di Asia Tenggara yang menyebabkan 3 negara sekaligus gagal memanfaatkan momen untuk menjadi negara maju, yaitu Thailand, Malaysia dan Indonesia. Investasi bukan hanya sekedar membicarakan kemajuan negara, tetapi juga harus berbicara tentang keberlangsungan bernegara. Untuk itu pemerintah sangat jeli mengeluarkan aturan dalam investasi. Tidak bisa kita melacurkan negara hanya untuk kepentingan sesaat dan berbahaya di kemudian hari. Harga diri akan terinjak-injak, dan menjadi negara Salome yang sangat bergantung pada pelanggan. Itu bukan karakter pribadi bangsa Indonesia. Kita pun harus mencermati batasan aturan investasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena dari sini kita juga bisa tahu, mana negara yang benar-benar ingin bekerja sama, dan mana negara yang hanya ingin mengambil keuntungan semata. Dalam menuju Indonesia Maju 2045, memang ada baiknya Indonesia lebih intensif untuk bekerja sama dengan negara-negara Blok Timur dan negara-negara non-blok. Seperti diantaranya China, Rusia, serta negara-negara di Afrika. Mereka cenderung tulus dan respek kepada negara kita Indonesia. Walaupun membawa teknologi yang termutakhir dan mahal, tapi mereka masih rela berbagi keuntungan dan teknologi tersebut sesuai kesepakatan. Dengan bekerja sama khususnya dengan China dan Rusia, Indonesia masih punya harapan yang besar dalam bertransformasi menjadi negara maju. Apalagi China adalah negara rival utama negara Barat, pastinya jika ada suatu hambatan di Indonesia, yang bersinggungan dengan negara-negara Eropa Amerika, China tidak akan tinggal diam dan segera berusaha membantu Indonesia. Tantangan Indonesia hingga 2045 memang tidak mudah. Kita pun semua memahaminya. Bahkan banyak dari kita yang masih pesimis dalam menggapai Indonesia emas. Namun Indonesia cukup beruntung, karena memiliki presiden yang memikirkan hal ini jauh-jauh hari. Sehingga Indonesia saat ini sudah memiliki modal yang cukup besar untuk bertanding kembali di babak final melawan negara-negara maju. Dan juga kondisi saat ini berbeda jauh dengan sebelumnya. Di mana pada saat itu Indonesia berjuang sendiri, dikarenakan sahabat kita China dan Rusia juga sedang mengalami keterpurukan. Jika masih ada yang pesimis, maka kita juga harus melihat contoh bagaimana negara China bangkit dengan usahanya. Kalau China saja bisa bangkit secara mandiri, mengapa Indonesia tidak bisa? Terlebih sekarang Indonesia melaju bergandengan tangan dengan sahabatnya tersebut, yang sudah menjadi raksasa dunia. Jika kita semua bisa optimis dan tidak mengandalkan Barat, yakinlah, Indonesia emas itu nyata.
Oke guys, jadi dia videonya ini. Jadi ya itu dia potensi Indonesia gitu ya. Memang sangat banyak gitu. Indonesia menuju Indonesia emas gitu ya 2045 dengan banyaknya kelebihan dan juga potensinya ini gitu. Tidak mustahil gitu ya. Indonesia juga sudah mulai untuk bangkit gitu dan pastinya sudah siap sedia gitu kan untuk terus melangkah lebih jauh lagi sampailah mencapai kemajuannya itu ada prosesnya pasti gitu ya menuju Indonesia Emas 2045 ini ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.